pernah pikir itu? Saudara pernah pikir itu? Oke Pak, siap, saya datang Pak. Oke Pak, siap. Nggak nongol saudara. Saudara pikir pendeta, lalu pendeta lah, puji Tuhan gak apa-apa. Sabar pelan-pelan. Dalam hati, nggak gampang saudara. Saudara pikir dihadapi cuman Anda? Tidak, Anda hanya hadapi kami satu. Bersyukurlah, minta kacamata Tuhan untuk lihat kami. Kami lebih meminta kacamata yang lebih besar. Untuk lihat saudara semua. Haleluya. Karena ini pikiran saudara. Oh Pak, kata orang gula itu pahit. Oh iya, Anda gak pernah rasa kan? Satu lagi bilang, gula itu asam, saudara percaya. Kenapa? Burung pipit katanya. Terbang tinggi katanya. Yang nyanyi orang buta. Jadi semua katanya. Ya dia gak tahu saudara. Katanya terbang tinggi, iya katanya dia gak lihat. Ya kan? Supaya saudara tahu rasanya gula itu pahit atau tidak. Anda harus rasakan sendiri. Supaya saudara tahu bagaimana cara berpikir dengan Tuhan. Jangan kritik khotbah pendeta. Gimana caranya? Mulai disiplin diri saudara dengan apa? Firman Tuhan. Saudara yang kasih oleh Tuhan, enggak ada cara lain untuk mendisiplin pikiran kita. Hanya Alkitab. Kalau saudara nggak punya waktu, saudara kita boleh kekurangan apapun. Kita boleh kalah sama orang lain kalau kita cerita tentang harta. Tapi dengar, jangan pernah mundur satu langkah pun kalau bicara tentang Tuhan. Saya nggak akan takut bicara dengan siapapun kalau bicara tentang Tuhan. Saya mungkin kurang dalam hal yang lain. Saya kurang, ya semuanya, saya tahu itu. Tapi kalau bicara tentang Tuhan, pengalaman hidup dengan Tuhan, saya nggak akan mundur. Kenapa? Karena saya alami dengan Tuhan. Saudara pun harus punya pengalaman dengan Tuhan. Jadi saudara harus lihat ini, kepercayaan. Ingat ini, budaya ini bahaya. Kalau budayanya bukan budaya kerajaan Allah, budaya dari dunia, itu akan menghancurkan kita. Ini Petrus. Yang kedua siapa? Yesaya. Waktu dia melihat Tuhan datang, semua berteriak, kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Yesaya bilang apa? Celakalah aku yang apa? Najis bibir. Yesaya seorang nabi tinggal di lingkungan orang-orang yang mempercayai hal tersebut. Dia berpikir seperti orang sekitarnya, najis bibir. Saya nggak bisa bayangin saudaraku. Kalau ada hamba Tuhan berkata, aku najis bibir. Sementara Anda dengar khotbahnya selama ini, apa yang ada di pikiran saudara? Budaya setempat mempengaruhi cara berpikir. Saudara dengar, Jakarta itu macet Pak. Setiap kali ketemu orang luar kota, Jakarta itu macet. Saya bilang apa? Itu wisatanya. Itu wisata. Anda datang ke tempat-tempat lain, semua serba 5 menit, semua serba sebentar. Saya baru dari Lumajang saudara. Kota Lumajang, kemana-mana 3 menit bukan 5 menit. Semua serba dekat. Kangen yang macet. Kenapa? Karena saya mau berpikir gini, Jakarta bukan kota macet. Jakarta di mana saya tinggal adalah kota yang produktif. Makanya mobilnya banyak, orangnya banyak. Jadi kalau saya nggak produktif, saya salah sendiri. Saya tinggal di kota di mana semua sumber daya ada di sini. Kalau saya bodoh, kalau saya jadi pemalas, saya nggak produktif, bukan salah kotanya, salah saya sendiri. Bisa nggak saudara berpikir demikian? Loh saudara mau cara mendisiplin pikiran saudara, hanya firman Tuhan yang bisa mendisiplin kita. Karena Alkitab berkata demikian kan. Alkitab itu selalu berbanding terbalik dengan dunia ini. Ditempelin pipi kanan, habok, bukan. Kok so pukul beta 5 kali, saya pukul kok 10 kali. Tidak, saudara. Ya. Iya Pak, kenapa kamu pukul? Pendeta khotbah. Saudara yang kasih oleh Tuhan. Kalau engkau ditempelin pipi kanan, kasih pipi kiri. Dia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan saudara. Percayalah. Habis khotbah saudara, ternyata ada mantan preman lagi duduk di belakang. Semua jemaat udah pulang, dia belum pulang. Pak Pendeta, oh kamu yang baru bertobat? Iya Pak Pendeta. Saya diberkati dan khotbah Pak Pendeta. Jadi saya ingin praktek Pak.
Oh begitu. Tadi Bapak khotbah luar biasa. Saya mau tempeleng Bapak. Wah. Pak, boleh minta pipi kanannya Pak? Pak Pendeta kasih. Wah. Pak Pendeta bilang, baik. Karena kamu sudah melakukan firman Tuhan. Tapi sebenarnya Pak Pendeta bilang, khotbah saya belum selesai. Oh begitu Kak Pak? Tapi karena kamu sudah praktek, saya juga akan praktek. Pak Pendeta bilang, barang siapa menabur, dia akan menuai berlipat-lipat kali kan. Haleluya. Haleluya. Apa tadi khotbahnya? Lucu, jangan dia ingat lucunya. Ingat firmannya, saudara. Amin, saudara. Jadi cara berpikir kita ini harus dijaga, Bapak Ibu Saudara. Ya. Saya ini memang orangnya keras. Saya ini orangnya begini. Jangan bangga dengan kekerasanmu. Malulah kalau engkau dalam Tuhan masih membanggakan masa lalumu yang buruk. Saudara nggak akan pernah lihat berkat Tuhan di depan. Apa bedanya kita bertobat dengan orang yang tidak bertobat? Satu aja. Firman Tuhan kuasai kita. Jadi hari ini saya cuma mau bilang, izinkan pikiran kita dikuasai kebenaran firman Tuhan. Hati-hati dengan kebudayaan setempat. Budaya setempat boleh ada, tapi pakai budaya kerajaan surga. Yang kedua apa? Firman Tuhan. Percayai firman Tuhan lebih dari apapun juga. Dan itu akan mengubahkan Anda dan saya. Biarkan orang melihat kita, bukan kita yang dulu, tapi kita yang sekarang. Haleluya. Ada orang bilang, Pak doakan saya supaya saya sabar. Baik, saya mulai berdoa buat dia. Tuhan, kirim semua orang yang paling mengesalkan buat dia. Supaya dia sabar. Pak, dia bilang, Pak saya minta sabar, bukan Bapak kirim lah. Ini gak sabar, dia gak sabar. Bapak udah mengesalkan memang, dari doa saya begitu. Doa saya begitu. Karena saudara sabar itu artinya dalam bahasa aslinya apa? Long suffering, penderitaan panjang. Selamat bersabar. Selamat menderita. Karena kesabaran itu bukan the act of service. Shalom, puji Tuhan, shalom. Bukan saudara. AI bisa buat itu. Kesabaran itu keputusan. Ketika Anda diperlakukan tidak adil. Bagaimana sikap saudara? Saya tutup dengan ini. Persiapkan pikiran saudara untuk hal-hal yang akan terjadi di depan. Saudara nggak tahu apa yang terjadi di depan. Bisa jadi saudara memang Tuhan angkat luar biasa. Kalau saudara nggak siap dengan hal itu, Anda jadi pribadi yang sombong. Anda jadi pribadi yang serakah. Kedua, persiapkan. Kita nggak tahu apa yang terjadi di tahun depan. Kita nggak tahu ekonomi akan menjadi seperti apa. Chaos kah seperti apa. Kalau Anda nggak disiplin pikiran saudara di bawah kaki Kristus dengan firman Tuhan, saudara nggak akan kuat hadapi tantangan ke depan. Nggak ada yang tahu pandemi akan datang, betul nggak saudara? Nggak ada yang tahu. Kita gereja juga nggak tahu saudara. Ya kita nggak pernah yang namanya zoom, kita nggak pernah. Nge-zoom iya saudara. Foto di zoom kita tahu. Tapi ikut zoom kita nggak tahu saudara. Mungkin saudara yang kerja di sekuler saudara tahu itu apa itu zoom dan sebagainya. Kita nggak tahu. Ya kan? Makanya persiapkan pikiran saudara untuk masa-masa yang akan terjadi di depan. Sebab Tuhan ada dalam pikiran saudara. Alkitab bilang, pikirkanlah pikiran yang ada di atas. Karena kenapa di atas bukan di bawah? Karena di sana Kristus ada. Bangkit berdiri. Kita angkat satu pujian. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar.